Ya, terima kasih Pak Rudi. Selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur buat malam hari ini. Nah, ini fungsinya komunitas ya, kebersamaan. Jadi tidak ada yang merasa sendiri ya, karena kita boleh bersama-sama. Nah, itu kehidupan gereja mula-mula, jemaat awal yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul juga seperti itu ya. Makanya sepanjang ini kita belajar kisah Rasul, kita boleh meneladani jemaat itu di mana mereka boleh hidup ya, bersekutu, berkomunitas satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini saya mau melanjutkan di Kisah Rasul pasal yang keempat. Nah, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 4 ini panjang ya, Saudara. Nah, dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada beberapa ayat di situ. Kalau Bapak Ibu membaca ya, Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22, nah itu satu peristiwa masih lanjutan dari Kisah Rasul pasal 3, yaitu mujizat kesembuhan si lumpuh. Kemudian Petrus berkhotbah ya di situ terhadap orang banyak. Nah, saat berkhotbah itu didatangi Saudara ya, didatangi para rohaniwan. Nah, nanti kita akan pelajari malam ini bagian pertama. Lalu pasal 4 ayat 23 sampai 31. Nah, jemaat berdoa, mendoakan ini ya, Petrus, Yohanes ya, hamba Tuhan yang konteksnya di situ di penjara Saudara ya, di penjara. Oke, lalu bagian ketiga itu pasal 4 ayat 32 sampai 37, yaitu tentang cara hidup berjemaat ya, Saudara-saudara. Di situ ada peristiwa yang boleh disebut radikal ya, karena yang berkelebihan Saudara-saudara itu boleh berbagi kepada jemaat yang berkekurangan supaya ada keseimbangan. Nah, ini di dalam kehidupan jemaat mula-mula, kehidupannya seperti itu Saudara. Oke, kita lihat bagian yang pertama, Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Langsung kita baca, langsung kita renungkan bersama-sama ya Bapak Ibu. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara, nah ini konteksnya, berkhotbah, itu ayat pasal 3 ya, ayat-ayat di atasnya, kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Nah, ada 3 kelompok ya Bapak Ibu di situ, ada imam-imam, lalu kepala pengawal bait Allah. Nah, itu kalau dilihat di kamus itu pejabat tinggi dari orang-orang Lewi yang kedudukannya tepat di bawah imam besar. Lalu orang-orang Saduki. Nah, mungkin kalau konteks sekarang ya Bapak Ibu, ini boleh dilihat para rohaniwan yang tidak sepaham memusuhi Petrus dan Yohanes ya, bahasa kita sekarang mempersekusi ya Saudara ya, kedua hamba Tuhan ini. Oke. Nah, ada orang-orang Saduki tadi ya. Kalau belajar sejarahnya, mereka adalah keturunan Imam Sadok pada zaman Daud itu Bapak Ibu ya, memegang jabatan mulai zaman Daud sampai zaman Makabe. Ada sejarahnya, 2 Samuel 8 ayat 17, Yesaya 44:6. Nah, anggota Saduki ini adalah imam-imam kepala dan bangsawan-bangsawan. Nah, mereka adalah orang ningrat rohani di Palestina. Nah, yang membuat masalah dengan Petrus dan Yohanes itu pahamnya, ajaran, teologinya Bapak Ibu. Ya, teologinya boleh dikatakan liberal dan mereka terbuka untuk mengadakan hubungan dengan kebudayaan Yunani Romawi. Nah, memang pengaruh golongan Saduki tidak sekuat Farisi ahli Taurat itu ya, Saudara. Di situ dikisahkan pengaruh golongan Saduki tidak kuat dan pada akhirnya kekuasaan mereka berhenti sama sekali. Nah, baik orang Farisi maupun orang Saduki termasuk anggota Mahkamah Agama atau kata lainnya Sanhedrin. Nah, itu nanti yang akan menyidang Petrus dan Yohanes ya. Mereka juga sebelumnya menyidang Tuhan Yesus ya, sampai
diputuskan dengan hukuman mati itu. Nah, ini kelompok atau boleh disebut partai-partai ya, saudara ya. Farisi, Saduki, ada beberapa golongan-golongan ya pada masa itu. Nah, lalu ayat yang kedua, orang-orang itu, nah para rohaniwan itu tadi sangat marah karena mereka mengajar orang banyak. Yohanes dan Petrus mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, kita lihat di sini ya, ada perbedaan paham teologi, saudara. Nah, itu membuat marah, ya, saudara, membuat marah. Ya, tidak heran kalau konteks sekarang ya berbeda juga, akhirnya juga marah, nggak setuju ya, saudara-saudara. Nah, kecuali doktrin primer, ya, ajaran primer, ya ini nggak boleh seperti Yesus adalah Tuhan, ya, satu-satunya juru selamat. Nah, itu yang primer ya, keselamatan hanya di dalam Yesus. Nah, itu primer, saudara ya. Kalau yang sekunder ya bisa jadi ada perbedaan-perbedaan, saudara. Tapi ini bagian yang sangat penting ya, saudara. Jadi perbedaan paham teologi bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, Yesus pernah membangkitkan orang yang mati. Ya, ada beberapa di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Injil. Bahkan Yesus pun pernah mati, kemudian bangkit dan hidup selamanya. Ya, jadi bukan sekedar ajaran, tapi itu yang dialami oleh Yesus. Dan akhirnya Yesus berkata juga, orang-orang yang percaya kepadanya nanti pun akan bangkit. Ya, walaupun mati, nanti akan hidup selama-lamanya. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesus. Nah, ternyata kalau saudara lihat, ada beberapa ciri pengajaran orang Saduki. Nah, ini yang membuat tadi marah kepada Petrus dan Yohanes ya. Jadi yang pertama, menolak segala adat istiadat nenek moyang. Kalau orang Farisi, saudara-saudara, sangat mempercayai ya, bahkan turun-temurun adat istiadat itu dilakukan. Ya, masih ingat di bagian kitab Injil itu, saudara, makan pun harus cuci tangan itu ya, saudara. Kalau tidak, mereka marah ya, saudara-saudara. Jadi ini bedanya dengan Farisi. Ya, kalau Farisi masih melestarikan adat istiadat nenek moyang, tapi orang Saduki tidak. Nah, yang kedua, ini yang penting ya, menolak kebangkitan orang-orang mati. Itu orang Saduki. Nggak percaya ada kebangkitan orang mati. Matius 22 ayat 23. Lalu akibatnya menolak adanya hidup yang kekal, menolak hukuman yang kekal, dan menolak adanya dunia roh dan malaikat-malaikat. Nah, ini juga diadopsi oleh Saksi Yehova ya. Kalau kita lihat sekarang ini ya, saudara, ajarannya salah satunya ini, menolak hukuman yang kekal. Jadi tidak ada neraka. Karena Allah itu kasih katanya. Jadi tidak ada tempat di mana Allah menghukum. Jadi nanti manusia berdosa ya diampuni gitu ya, karena dia adalah kasih. Nah, ini mirip ajarannya Saksi Yehova kalau soal hidup yang kekal, soal hukuman yang kekal. Menolak itu semua. Nah, poin kedua, menolak kebangkitan orang-orang mati. Ini yang jadi persoalan pada saat itu ya, Bapak Ibu. Nah, kita belajar di bagian ini, saudara, ada reaksi mendengarkan firman. Ya, yang pertama marah, tapi penghiburan sukacitanya ayat yang keempat nanti kita akan baca, banyak juga yang percaya kepada Yesus. Ya, ini ya, saudara, satu sisi dimusuhi sampai membuat marah, tapi sisi yang lain ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lalu ayat 13 ada yang heran ya, saudara, tentang pengajaran itu, nama Yesus ya yang berkuasa. Tapi ayat 15 sampai 22, saudara, para rasul ini diancam dan dilarang untuk memberitakan nama Yesus itu, memberitakan Injil itu. Oke, lalu ayat 3 dan 4. Ya, mereka ditangkap. Nah, saudara lihat ya. Dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Ini reaksi setelah dengar firman, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Awalnya
3.000, saudara, itu di pasal 2 ya, saudara. Kemudian bertambah menjadi 5.000 laki-laki, belum yang perempuan-perempuan. Wah, ini ledakan yang luar biasa. Seperti Yesus katakan ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasanya itu benar-benar seperti bom itu ya. Kata Yunaninya dunamis, itu dari kata itu muncullah dinamit ya, saudara, meledak ya, ledakan jiwa-jiwa di situ. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di situ konsekuensi melayani Tuhan. Ya, memang semua yang kita lakukan ada konsekuensinya. Tapi dalam konteks ini, konsekuensi para rasul melayani Tuhan akhirnya ditangkap ya, karena memberitakan Injil. Tapi sukacitanya, saudara, banyak jiwa yang percaya kepada Yesus. Ya. Nah, lalu ayat 5, 6 dan 7. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Bapak Ibu, kita lihat nama Yesus benar-benar luar biasa ya, saudara. Lagu nama Yesus membuat iblis gemetar, nama Yesus membuat iblis lari ya, gitu ya, saudara ya. Lalu doa juga selalu ditutup dengan nama Yesus ya, di dalam nama Yesus. Nah, saudara, ini nama yang luar biasa. Mungkin ada tokoh-tokoh yang sebut nama saja orang takut ya, saudara ya. Tokoh dengan nama siapa katakanlah. Ya, tapi ketika mereka sudah mati ya sudah selesailah. Tapi Yesus kita boleh melihat namanya benar-benar berkuasa dan ditakuti, sampai para rasul itu diancam supaya jangan mengajarkan ya atau memberitakan saudara dengan nama Yesus. Ya, ini luar biasa ya. Nama Yesus membuat mereka takut luar biasa. Ya. Oke, ayat 8, 9, 10 dikatakan, maka jawab Petrus ya, penuh dengan Roh Kudus. Ini mulai muncul lagi ya, saudara. Dimulai dari pasal 2 ya, para murid itu juga penuh dengan roh. Di sini muncul lagi, saudara. Jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Kita diajarkan bahwa seseorang yang penuh dengan Roh Kudus ya, tandanya di sini saudara berani ya memberitakan nama Yesus yang dari Nazaret itu, yang telah mati dan bangkit. Ini ya. Jadi seorang yang bernama Yesus yang telah mati dan bangkit itu berasal dari Nazaret. Berani ya. Jadi bukan sekedar mendapatkan istilahnya manifestasi orang itu ketika penuh roh, tapi sebenarnya kita belajar di sini saudara, ketika penuh roh, Roh Kudus menguasai, maka para rasul ini menjadi berani. Berani apa? Berani memberitakan nama Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Nah, lalu ayat 11-12. Ini masih berkelanjutan, saudara, di tengah keberanian Petrus itu ya, memberitakan nama Yesus. Yesus yang adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini ada satu analogi. Yesus itu diumpamakan seperti batu ya.
ketika Yesus mati itu digambarkan seperti batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan. Siapa tukang bangunan itu? Yaitu para imam-imam, orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat ya, dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara, yang mengadakan sidang, mengadili Yesus lalu memutuskan Yesus dengan hukuman mati. Nah, itu tukang bangunan itu, ya Saudara. Nah, para rohaniwan ini harusnya apa? Membangun iman jemaat, tetapi justru meruntuhkannya. Ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini, harusnya para rohaniwan itu membangun jemaat, ya, iman jemaat. Tetapi dalam konteks ini justru meruntuhkannya, gitu ya, Saudara. Dan diingatkan lagi, tidak ada nama lain selain nama Yesus yang dapat menyelamatkan. Nah, ini berita yang menggemparkan di seluruh perjanjian baru ya, Bapak Ibu. Ya. Makanya ini fokus dari pemberitaan Injil, fokus dari khotbah itu. Ya, sampai Paulus itu berkata di 1 Korintus pasal 2 yang kedua, dia berkata, aku tidak mau memberitakan yang lain kecuali memberitakan Yesus. Ya, Yesus sebagai fokus dari khotbah, tujuan dari khotbah. Tujuan dari pengajaran dan pemberitaan itu Kristus sentris, pusatnya adalah Kristus. Nah, ini yang harus kita ingat ya, bukan yang lain-lain Bapak Ibu. Karena nama Yesus berkuasa, dan yang kedua, nama Yesus dapat menyelamatkan. Ya, di ayat yang ke-12. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya itu orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sekali lagi, penuh roh itu berani membela kebenaran. Ya, berapologetika atau berapologia. Nah, seperti teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di sosial media itu ya Bapak Ibu. Memang kebenaran nggak perlu dibela. Dalam arti ya kebenaran tetap benar. Tapi maksudnya dibela itu dari penyelewengan ya Saudara. Dari ketidakbenaran, dari fitnahan. Ya kan berbagai macam firman Tuhan itu difitnah. Kebenaran itu dicela ya dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu diluruskan. Nah, itu maksudnya ya Saudara, diluruskan. Ya, kalau orang Saduki tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati, nah Petrus dan Yohanes berkata ada kebangkitan orang mati. Nah, itu kan berita yang diselewengkan ya Saudara, karena Alkitab juga mengajarkan begitu. Nah, ini yang perlu dibela. Kemudian istilah tidak terpelajar ya, orang biasa yang tidak terpelajar itu sebenarnya penghinaan. Ya, penghinaan. Ya, seringkali ini disalahpahami ya. Kita mendengar, lihat itu Petrus sama Yohanes, orang yang tidak terpelajar, tapi dipakai Tuhan. Ya betul, saudara-saudara. Tapi konteks Kisah Rasul 4 itu sebenarnya dihina mereka ini. Ya, dihina sebagai pengikut Yesus, dihina sebagai murid Yesus. Nah, kalau menjadi murid Musa itu bangga, menjadi murid orang Farisi itu bangga. Tapi kalau menjadi murid Yesus itu sebenarnya penghinaan. Kenapa? Yesus itu guru keliling. Gitu ya, saudara-saudara. Tidak punya murid yang banyak seperti orang Farisi, ahli Taurat dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain ini satu sikap merendahkan sebenarnya. Nah, kita belajar di sini sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, ya, ketika diperlakukan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya seperti ini, ya diterima ya saudara ya, tidak komplain ya saudara-saudara. Nah, ini yang terus menerus ya, belajar hati kita yang terus ya diuji ya saudara-saudara, sebab kalau tidak kan langsung emosi, membalas dan lain sebagainya. Tapi para rasul ini tidak melakukannya. Ya, sekali lagi karena Roh Kudus menguasai, benar-benar sudah diubahkan hidupnya melalui peristiwa Kisah Rasul pasal 2. Lalu ketika melayani, menghadapi apapun, kita belajar di sini tetap kuat ya saudara ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, ayat yang ke-14, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul,
mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ada bukti sembuh ya. Nah, ini saya cari gambarnya Bapak Ibu ya, orang yang lumpuh mengemis, kemudian ketika minta kepada Petrus dan Yohanes ya dengan harapan akan mendapat sesuatu yaitu uang, lalu Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punyai kuberikan kepadamu, yaitu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berdiri ya, bangkit ya saudara. Nah ini gambar di sebelahnya yang sudah puluhan tahun ya, 40 tahun ya, lumpuh saudara-saudara, tapi berdiri itu ya. Nah ada bukti mujizat, nah ini penting, kesembuhan si lumpuh. Nah harusnya kalau kita lihat konteks sekarang, di setiap KKR kesembuhan disediakan tim medis, tapi kenyataannya tidak ada ya di sini ya Bapak Ibu ya. Sembuh gitu, lalu disuruh kesaksian, maju, sembuh, tapi buktinya mana? Nah ini ya saudara ya, buktinya apa? Kan harus disediakan tim medis untuk memeriksa bahwa benar-benar sudah sembuh ya, penyakit apapun kan begitu harusnya. Nah ini yang kurang apa ya saudara, kurang fair ya. Oke, lalu ayat 15, 16, 17. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundilah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ya, ada buktinya, saudara. Yang lumpuh sekarang berjalan, bahkan melompat-lompat, ya, masuk ke dalam bait Allah. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ya, baiklah kita para rohaniwan tadi mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu, dalam nama Yesus itu. Nah, kita lihat di sini penyalahgunaan otoritas ya. Para rasul diancam dan dilarang memberitakan nama Yesus. Ya, ini kan sebenarnya urusan rohani ya, saudara. Kenapa dilarang? Ya, urusan ibadah, pelayanan. Kenapa dilarang? Nah, ini benar-benar aneh ini, saudara. Ya, toh tidak merugikan ya, saudara-saudara. Tapi memang sekali lagi ya ini kekuasaan itu menjadi berhalanya, saudara. Ketika itu diungkit sedikit saja, mereka tidak bisa menerima. Nah ini ya, kalau kita lihat di daerah lain itu, saudara, bahkan yang barusan terakhir itu kan di Surabaya Barat itu ya Bapak Ibu, ya, bubarkan kebaktian, tolak pembangunan rumah ibadah katanya gitu, hentikan ibadah, disebut ilegal lagi. Ini kan aneh ya saudara-saudara ya. Nah itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan perkara rohani seperti ini ya, tapi kalau membuka yang lain ya dibiarkan. Nah ini yang kita lihat ketidakadilan itu, saudara. Tapi tidak usah heran ya, Alkitab sudah mengajarkan, sudah memperingatkan, memberitahu ya terlebih dahulu ya bahwa orang percaya, pelayanan, gereja ya selalu diperlakukan tidak adil. Lalu ayat 18 sampai 20 dikatakan, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Benar-benar nama Yesus ini ditakuti ya saudara. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Yang kami lihat dan kami dengar disaksikan. Ya, dilarang oleh manusia, saudara-saudara, sampai Petrus dan Yohanes berkata, kami harus taat kepada Allah. Demi kebenaran harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Oke, terakhir, saudara, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka.
karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Kita belajar di sini Allah ternyata tidak meninggalkan hambanya, saudara, tetapi menyertai bahkan memberikan pertolongan di tengah kesulitan. Kesulitan dialami, tapi Tuhan beri pertolongan di situ ya. Para rasul dilepaskan dari penjara. Bapak Ibu lihat, dan akhirnya Allah terus dimuliakan. Oke, aplikasinya di bagian yang pertama ini, Bapak Ibu, selalu ada perbedaan pandangan ya sampai hari ini, saudara ya. Tapi masalahnya sesuai firman Tuhan apa tidak, itu ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman, ya kita tidak bisa menerimanya, itu ya. Kalau sesuai dengan firman, ya kita terima itu. Yang kedua, selalu ada reaksi setelah mendengar firman. Ada yang marah, ya saudara. Ada yang percaya Yesus, ada yang dikuatkan, ada yang diteguhkan, ya, ada yang merasa heran, ya, bahkan ada juga yang mengancam, jangan beritakan lagi nama Yesus itu. Dan yang ketiga, dari bacaan ini kita belajar selalu ada resiko di dalam pelayanan. Betul ya Bapak Ibu ya? Entah itu dimusuhi, dipersekusi, ya, dilarang melakukan ibadah, ya saudara, terus suruh nutup ibadahnya, nah, selalu begitu, saudara. Saya punya teman di Sidoarjo itu, ya, itu gerejanya juga diresolusi suruh nutup, tapi nggak tahu ceritanya seperti apa. Puji Tuhan tetap ya bisa mengadakan ibadah pelayanan sampai hari ini. Nanti minggu depan saya khotbah di gerejanya itu, saudara ya, di daerah Sidoarjo sana. Ya, selalu begitu. Terus ada kuasa dalam nama Yesus. Ini yang harus kita imani, kita percayai, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kelima, sebagai orang percaya kita harus lebih taat kepada Allah dibanding taat kepada manusia. Ya. Lalu yang keenam, kita boleh belajar di sini, hamba Tuhan itu adalah orang biasa. Nah, ini menunjukkan kerendahan hati tadi. Ya, walaupun dihina, ya saudara, orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang biasa, ya pengikut Yesus, saudara, itu sudah menjadi apa ya, kebiasaan yang diterima ya saudara sehari-hari. Dan yang terakhir, kita sangat percaya bahwa selalu ada pertolongan Tuhan di tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Amin. Tuhan memberkati. Sampai di sini saya kembalikan ke Pak Rudi.